Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kita buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi semua. Semangat ya kan? Tetap semangat kan? Dan pada hari ini kita akan mendiskusikan tentang analisis dan rancang bangun pekerjaan yang akan disampaikan oleh saudari kita Madong. Madong sudah siap? Materinya sudah standby kan di dalam HP? Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita silahkan kepada saudari Madong untuk menyampaikan ringkasan dari penugasannya. Silakan Madong. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Analisis dan Rancang Bangun Pekerjaan. Dewasa ini semakin dipahami bahwa memiliki informasi dan memahami pentingnya informasi tentang sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu organisasi merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam kehidupan organisasional. Dikatakan tantangan karena tanpa informasi tersebut, suatu organisasi tidak mungkin atau sulit mengambil langkah-langkah yang diperlukan tak memanfaatkan sumber daya manusia semaksimal mungkin. Pentingnya informasi analisis pekerjaan. Alasan utamanya ialah karena para manajer pelaksana kegiatan pokok organisasi dianggap sudah mengetahui ciri, standar, dan persyaratan ketenagakerjaan yang diperlukan dalam melakukan berbagai tugas yang menjadi tanggung jawab satuan kerja yang dipimpinnya. Analisis pekerjaan adalah usaha yang sistematik dalam mengumpulkan, menilai, dan mengorganisasikan semua jenis pekerjaan yang terdapat dalam suatu organisasi. Berarti dalam suatu organisasi diperlukan keberadaan sekelompok analisis pekerjaan yang bertugas melakukan analisis terhadap semua pekerjaan yang ada. Teori manajemen sumber daya manusia memberi petunjuk bahwa ada paling sedikit 10 kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang penyelenggaraannya dengan baik didasarkan pada informasi yang berhasil dikumpulkan dan diolah. Yang pertama, informasi analisis pekerjaan memberikan gambaran tentang tantangan yang bersumber dari lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan para pekerja dalam organisasi. Dan yang kedua, menghilangkan persyaratan pekerjaan yang sebenarnya tidak diperlukan karena didasarkan pada pemikiran yang diskriminatif. Dan yang ketiga, analisis pekerjaan harus juga mampu menemukan unsur-unsur pekerjaan yang mendorong atau menghambat mutu kekaryaan para anggota organisasi. Dan yang keempat, merencanakan ketenagakerjaan untuk masa depan dapat dipastikan bahwa setiap organisasi ingin bertumbuh dan berkembang. Yang kelima, analisis pekerjaan harus mampu mencocokkan lamaran yang masuk dengan lowongan yang tersedia. Yang keenam, analisis pekerjaan sangat membantu dalam menentukan kebijaksanaan dan program pelatihan. Dan yang ketujuh, menyusun rencana pengembangan membangun potensi para pekerja. Yang kedelapan, untuk kepentingan penentuan standar prestasi kerja yang realistik. Dan yang kesembilan, informasi analisis pekerjaan sangat penting pula arti dan peranannya dalam penempatan para pegawai agar benar-benar sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya.
Dan yang ke-10, informasi tentang analisis pekerjaan juga sangat penting. Artinya, dalam merumuskan dan menentukan sistem serta tingkat imbalan yang adil dan tepat. Teknik pengumpulan informasi tentang analisis pekerjaan. Yang dimaksud dengan 3 jenis kegiatan itu adalah mengidentifikasikan berbagai pekerjaan yang hendak dianalisis, menyusun kuesioner sebagai instrumen pengumpulan informasi dan informasi itu sendiri. Identifikasi pekerjaan. Langkah pertama dalam analisis pekerjaan adalah mengidentifikasikan berbagai ragam pekerjaan yang hendak dianalisis. Penyusunan kuesioner. Seorang analisis yang bermutu dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar akan terlebih dahulu menyusun jadwal analisis pekerjaan yang akan dilakukannya. Aplikasi informasi analisis pekerjaan. Penggunaan satu atau gabungan beberapa teknik pengumpulan informasi dalam rangka analisis pekerjaan pada akhirnya dikaitkan dan diukur dengan aplikasi informasi yang diperoleh. Artinya, satu atau gabungan beberapa teknik dapat dikatakan tepat apabila bermanfaat dalam peningkatan manajemen sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia. Telah ditekankan bahwa untuk pengelolaan sumber daya manusia secara lebih efektif, setiap organisasi mutlak perlu menciptakan suatu sistem informasi sumber daya manusia dalam organisasi. Rancang bangun pekerjaan. Alasan yang mendasar bagi pentingnya pemahaman segi rancang bangun pekerjaan secara tepat ialah bahwa pekerjaan yang harus dilakukan yang menjadi faktor penyebab mengapa organisasi membutuhkan pekerjaan. Dalam melakukan rancang bangun pekerjaan ada 3 hal yang penting mendapat perhatian. Yang pertama, rancang bangun pekerjaan harus mencerminkan usaha pemenuhan tuntutan lingkungan organisasional dan keperilakuan terhadap pekerjaan yang dirancang bangun itu. Yang kedua, mempertimbangkan ketiga jenis tuntutan tersebut, berarti upaya diarahkan pada pekerjaan yang produktif dan memberikan keputusan pada pelakunya. Unsur-unsur rancang bangun pekerjaan. Yang pertama, unsur organisasional. Yang kedua, unsur lingkungan. Dan yang ketiga, unsur keperilakuan. Teknik rancang bangun kembali pekerjaan. Berbagai perubahan untuk mencegah timbulnya hal-hal negatif seperti para perancang bangun pekerjaan perlu memiliki ketajaman pandangan dan kemampuan analitik yang tinggi sehingga dengan cepat dan akurat dapat mendeteksi keadaan yang mungkin menuntut dilakukannya rancang bangun pekerjaan baru. Dalam rancang bangun kembali berbagai pekerjaan yang perlu diketengahkan oleh para perancang bangun pekerjaan dengan memperhitungkan kemampuan para pekerja. Jika berdasarkan analisis yang mendalam ditemukan bahwa pekerjaan yang ada ternyata telah terlalu rumit, para perancang bangun pekerjaan mungkin perlu melakukan penyederhanaan pekerjaan.
Cukup sekianlah hasil presentasi saya kembalikan kepada Bapak Moderator.